Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku, kita masih berbicara mengenai kalimat thayyibah atau kalimat-kalimat yang baik, yaitu kalimat istighfar. Istighfar sendiri adalah kalimat yang artinya mohon ampun. Apabila kita mempunyai kesalahan kepada manusia, maka kita segera meminta maaf. Begitu juga dengan Allah, kita juga meminta maaf dengan mengucapkan astagfirullahaladzim. Singkatnya begitu. Kemudian apabila kita melaksanakan atau telah mengerjakan suatu kesalahan, sekiranya menyinggung, membuat orang lain merasa tersakiti, dan kita tahu kalau ini kesalahan kita, maka segeralah kita mengucapkan istighfar, astagfirullahaladzim, baik di dalam hati maupun secara lisan. Kemudian segeralah minta maaf kepada saudara kita atau teman kita yang kita buat salah, ya. Segerakan, jangan menunda-nunda apabila kita mempunyai masalah atau kesalahan dengan saudara kita, karena kita tidak tahu kapan kita akan meninggal. Boleh saja atau bisa saja ketika kita punya kesalahan belum sempat kita minta maaf, Allah sudah terlebih dahulu mencabut nyawa kita. Ingat di dalam surat Al-A'raf ayat 34, likulli umatin ajal fa idza jaa ajaluhum fala yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Semua umat itu memiliki ajal, ya. Idza jaa ajaluhum, jika datang ajal mereka, fala yastakhiruna, maka tidak bisa ditunda, wa la yastaqdimuna, dan tidak bisa diajukan, ya. Ajal itu adalah takdir ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang manusia tidak akan bisa menolak, tidak bisa memajukan ataupun memundurkan. Anak-anak, kaitannya dengan kalimat istighfar, maka kita akan digiring untuk mempelajari rendah hati dan juga tawadhu. Rendah hati atau tawadhu dan juga pemaaf. Rendah hati atau tawadhu merupakan suatu sikap menyadari kemampuan diri dan ketidakmampuan diri. Keterbatasan diri kita apa? Kita menyadari agar kita tidak mudah sombong, agar kita tidak mudah angkuh. Kemudian ada beberapa ciri pada seorang yang memiliki sikap tawadhu atau rendah hati. Ingat, rendah hati bukan berarti minder, tetapi rendah hati adalah tidak menyombongkan diri. Berbeda dengan rendah diri. Kalau rendah diri, harga dirinya rendah, tapi kalau rendah hati, kita menyadari diri agar kita tidak sombong, ya, keterbatasan kita seperti ini, ya. Kemudian apa ciri-cirinya? Satu, tidak suka atau tidak berambisi menjadi orang terkenal. Kemudian menjunjung tinggi kebenaran dan bersedia menerimanya atau suportif dan jujur. Kemudian tidak segan dan tidak malu bergaul dengan fakir miskin, bahkan membantu mereka. Ringan tangan dalam membantu orang-orang yang memerlukan bantuan. Yang terakhir, tidak merasa berat berterima kasih atas kebaikan orang lain dan tidak keberatan untuk memaafkan mereka yang telah berbuat salah. Hikmah yang bisa kita ambil dari kalimat istighfar apa? Seorang muslim yang soleh, maka ia akan selalu mengamalkan kalimat istighfar, ya, karena harusnya kita sadar bahwasanya manusia itu punya kesalahan. Kullu bani Adam khata'una wa khairul khata'ina tawwabun. Semua bani Adam atau anak keturunan Adam itu mempunyai kesalahan-kesalahan, dan sebaik-baik orang yang bersalah adalah orang-orang yang bertobat. Allah akan menjamin orang-orang yang bertaubat atau orang-orang yang mengucapkan kalimat istighfar. Man aktsara istighfari ja'alallahu lahu min kulli hammin farjan wa min kulli dhaiqin mahrajan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang berbanyak atau membaca kalimat istighfar, maka Allah akan mengganti kesedihan-kesedihannya dengan kebahagiaan. Kemudian kesulitan-kesulitannya atau kesempitan-kesempitannya diberikan jalan keluar, dan Allah akan memberikan rizki yang tanpa diduga-duga, min haitsu la yahtasib. Kemudian hikmahnya apa kalimat istighfar, anak-anak? Satu, hati menjadi tenang. Kenapa hati menjadi tenang? Karena segala sesuatu itu yang menjadi beban pikiran kita, yang menjadi
masalah kita sudah kita maafkan, sudah kita mintakan maaf kepada Allah Subhanahu wa taala, dan Allah sendiri tadi menjamin, ada jaminannya orang yang beristighfar, maka dengan jaminan-jaminan tersebut akhirnya kita menjadi tenang, ya. Hati kita menjadi tenang. Kemudian diampuni salah dan dosa kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Diberikan kelapangan rezeki. Kemudian selalu memiliki sikap rendah hati dan tidak sombong. Dan pada akhirnya anak-anak, marilah kita selalu memperbanyak kalimat istighfar minimal setelah sholat waktu. Makanya anak-anak tahu, anak-anak lihat kalau kita setelah sholat itu ada wiridan atau zikir. Ya, di dalam zikir itu pasti ada bacaan istighfar biasanya di awal kali setelah salam. Astagfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Tahukah kalian anak-anak bahwasanya Rasulullah setiap bangun pagi, bangun tidur, beliau selalu mengucapkan istighfar 70 kali. Bahkan di dalam suatu riwayat hadis yang lain, beliau beristighfar 100 kali. Nah, padahal beliau ini makhluk Allah yang maksum, seorang nabi dan rasul, maksum, beliau dibebaskan dari dosa. Dosa-dosanya pasti diampuni, ya. Beliau yang dosanya diampuni saja masih beristighfar minta maaf. Nah, apa jadinya dengan kita? Kita yang memiliki banyak kesalahan dan kita manusia biasa bukan nabi. Maka dari itu perbanyaklah istighfar.